Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yopi Hendriansah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berlatih lagi dengan Kodular ya. Jadi latihan kali ini kita akan mengirimkan dua buah inputan form dari screen 1 dan screen 2. Ini screen 1 dan screen 2 ke server ya. Servernya saya menggunakan Apache, dan untuk sisi database-nya saya menggunakan MariaDB atau MySQL juga bisa, dan untuk penghubungnya saya menggunakan PHP. Untuk bahan-bahannya saya sudah buatkan di dalam database-nya, ada database Kodular dengan tabelnya latihan 1, dan ini adalah struktur tabelnya. Di dalam tabel latihan 1 ada ID, nama, kelas, jurusan, Eskul 1, Eskul 2, Eskul 3. Nanti ini akan dibagi dua inputannya. Oke, kemudian dari sisi PHP-nya saya menggunakan 3 buah file PHP, yaitu pertama file PHP config yang digunakan untuk koneksi ya. Yang kedua index.php, yaitu untuk menampilkan isi dari data-data yang ada dalam database. Yang ketiga adalah insert, yaitu coding PHP untuk menginput data ke dalam sebuah tabel di database. Oke, kita akan coba dulu di sisi webnya dulu ya. Oh iya, di sini saya menggunakan PHP-nya disimpan di latihan 1 dalam folder Kodular. Dalam folder Kodular latihan 1 ada config, index, sama insert. Berarti di dalam sisi servernya kita akan coba akses seperti ini. Kita ketikkan localhost untuk mengakses hostnya, kemudian Kodular, karena saya di dalam folder Kodular, kemudian latihan 1, lalu kita inputkan index.php, kita enter. Nah, seperti ini. Nantinya ini kebetulan database-nya kosong, jadi nggak muncul apa-apa, hanya headernya aja. Tapi nanti kalau misalkan kita input data, maka dia akan muncul di sini. Jadi ini hanya sebagai untuk melihat saja sih, melihat data yang sudah terinput masuk atau enggaknya. Oke, kita akan mulai untuk mendesain user interface-nya di Kodular ya. Saya juga sudah terhubung dengan mirror screen ya. Ini dia HP saya yang sudah mode convention. Kita mulai desainnya, kita masuk ke screen 1 dulu. Di sini kita akan membuat form inputan untuk data siswa dulu. Jadi kita butuh layout, kemudian general, kita ambil vertical arrangement. Kita setting dulu ya screen satunya. Untuk screen 1 alignment horizontalnya di center, dan alignment vertikalnya juga di center, biar nanti komponennya berada di tengah. Untuk vertical arrangement sendiri yang kita setting adalah width-nya itu sekitar 80%. Kemudian kita tambahkan 1 buah label dalam sini, dan kita setting juga labelnya, width-nya fill parent, kemudian font size-nya sekitar 20 aja. Kemudian untuk tag-nya kita ubah jadi input data siswa. Oke. Setelah itu kita atur tag alignment-nya ke center. Nah, kalau misalnya kita lihat di mirror screen seperti ini masih di tengah ya. Kemudian kita masukkan lagi 1 buah card view ya untuk kontainernya, card view. Nah, di sini kita setting card view-nya height-nya tetap, kemudian width-nya kita fill parent kan. Kemudian untuk content padding kita kasih 0, content padding left 0, padding right 0, padding top 0, untuk container 20, untuk elevation 0. Kemudian untuk stroke width-nya kita kasih 1.
supaya nanti ada garisnya. Lalu kita tambahkan satu buah text box, bisa interface, cari text box, masukkan ke card view. Kemudian kita setting text boxnya. Untuk hintnya kita kasih nama apa ya, kita inputkan nama aja ya biar kelihatan. Untuk hintnya tetap aja warna hitam biar kelihatan. Lalu untuk text boxnya kita ubah jadi rename. Kemudian untuk text boxnya kita rename jadi text box nama. Oke, nama selesai. Kita atur widthnya, text box nama widthnya kita preference kan. Jadi kalau misalkan kita lihat di mirror skin seperti ini, oh ternyata masih ada garisnya, kita setting garisnya. Masuk ke sini ke text box nama, kita atur background colornya menjadi white supaya garisnya hilang. Kita lihat seperti ini. Nah ini udah pas, sip. Kayaknya kecilan deh untuk font size nya. Kita atur text box nama, font size nya kita atur menjadi sekitar 18. Kita lihat, oke, udah lumayan kelihatan. Karena kita butuh beberapa inputan, ini nama udah bisa ya, karena ID kita pakai auto increment, jadi nggak usah kita isi. Jadi dimulainya pengisiannya di nama, kelas, jurusan. Oke, kita butuh dua inputan lagi, berarti masuk ke sini dulu. Nah kemudian kita duplikat aja ini bagian card view nya, klik kanan, duplikat. Satu lagi kita klik card view kopinya, klik kanan, duplikat. Lalu kita setting satu persatu. Kita setting text box-nya aja biar cepet. Text box-nya kita rename dulu jadi text box kelas. Yang ketiga itu text box-nya ganti pakai text box jurusan ya, jurusan. Oke. Supaya bisa terhubung satu sama lain untuk screennya, kita juga perlu menambahkan satu buah storage, yaitu storage tinydb. Kita bisa carinya di menu palette, kemudian cari storage, lalu cari dan drag tinydb. Kita masukkan ke screen 1. Ini biarin jangan diubah namespace nya, kita pakai default aja. Oke, setelah itu kita tambahkan satu buah button ya, biar nanti bisa diklik di bawahnya vertical arrangement aja. Untuk button kita setting untuk font size nya kita ambil 20. Untuk teksnya kita kasih next. Kemudian untuk width-nya kasih 50 pixel, 50% aja ya, 50%. Jadi kalau misalnya kita lihat interface-nya seperti ini. Oke. Oh iya, ini hint-nya masih sama, berarti kita harus rubah dulu. Hint-nya yang kedua itu adalah class, seperti di sini class. Lalu yang ketiga itu jurusan. Jurusan, coy. Oke. Setelah ini apa nih? Nah, setelah ini kita akan coba untuk setelah selesai, kita akan mencoba menyimpan datanya dulu di tinydb. Jadi fungsinya tinydb ini untuk penyimpanan sementara sebelum dikirim secara utuh ke server. Kita masuk ke blok, kita ambil yang button 1, kita ambil button 1, klik, kita ambil dari tinydb bloknya, pilih tinydb storage value, store value tag, masukkan ke button, lalu kita ambil teks, kita kasih sc1 ya, sc1.
Nah, untuk value store kita ambil dari list, yaitu make a list, karena kita akan menyimpan datanya ada 3, berarti kita butuh satu item lagi. Kita arahkan dari tag box nama ke ini ke make a list. Tag box nama ada tag ya, biar nanti nama yang dari sininya bisa ke input ke storage ini. Oke, kita lanjutkan. Duplikat aja dari sini tag box nama, kita ubah jadi kelas. Kita duplikat lagi dari kelas, kita ubah ke jurusan. Oke, untuk penyimpanan sudah selesai. Kemudian kita tambahkan open another screen. Nah, ini dia, karena kita maunya ketika diklik next akan berpindah ke screen 2 ya. Kita ambil open another screen name, kita duplikat dari sini, untuk stringnya kita ubah jadi screen 2. Oke, kita coba lihat screen 2. Oke, kita coba dulu ya. Di sini misal kita kasih nama Yopi. Untuk kelasnya kita kelas 10 aja kali ya, jurusannya ya PL atau misal TKJ. Kecil ya, TKJ. Oke lah, seperti itulah. Kita klik next. Oke, sudah berpindah ke screen 2. Nah, di sini kita tinggal panggil aja sebenarnya untuk inputan yang tadi. Kita coba nih, kita ambil dulu storage tinydb supaya bisa ngetes kita nih apakah datanya udah tersimpan apa belum. Kita masuk ke blok, kita ambil tinydb, kita ambil call tinydb 1 get value. Nah, di sini kan ada tag ya, kita tag yang tadi itu kan SC1 ya, berarti yang di sini juga kita ambil SC1. Kita duplikat dari bawah ini stringnya, kita masukkan SC1. Oh, besar, harusnya kecil. SC1. Nah, seperti ini. Kalau di mode companion, walaupun ini kosong, tapi ini kita bisa di klik kanan do it supaya bisa ngecek apakah ini ada isinya apa enggak nih. Kita coba do it. Nah, muncul kan ada di komentar Yopi 10 TKJ. Karena database-nya sudah muncul, berarti tadi kita penyimpanan berhasil. Lalu kita akan coba setting interface-nya dulu. Di screen 2 ini kita kasih form xcol, karena di sini kita ada field xcol 1, xcol 2, xcol 3. Kita kasih dulu layout vertical arrangement. Oke, kita kasih untuk screen 1 seperti biasa kita ketengahin center, align vertikalnya center. Untuk ini widthnya sekitar 80%. Kemudian kita tambahkan satu buah label. Nah, lalu untuk tag boxnya kita tambahkan lagi card view untuk sebagai pembungkus dan satu buah tag dari user interface. Oke, kita coba setting dulu. Untuk vertical arrangement-nya sudah seperti ini ya. Untuk labelnya mungkin kita akan kasih font size-nya 20, lalu untuk width-nya Vilveran, tag-nya kita kasih input xcol. Oke, kita setting tag alignment menjadi center. Kemudian untuk card view-nya kita ubah content padding button-nya 0, padding left-nya 0, right-nya 0, top-nya 0, dan ini radiusnya kita kasih 20 karena radiusnya, elevation-nya 0. Untuk stroke-nya kita kasih satu aja, stroke width-nya.
Oke, seperti biasa kita coba panjangkan widthnya, kita ambil preference. Untuk textbox juga sama, textbox kita fill variant, kemudian untuk blackbox satunya kita ubah rename jadi textbox xcool ya, xcool 1. Lalu hintnya kita ubah jadi xcool 1. Oke, setelah ini kita coba lihat dulu di mirror screen. Nah, ternyata seperti ini. Oh, masih ada garis bawah ya. Kita hilangkan backgroundnya menjadi, atau ubah jadi white. Ini dia. Nah, setelah ini kita duplikat aja, klik kanan di card view, kemudian duplikat, klik kanan lagi di card view ya, jangan di tag, di card view, kemudian duplikat, supaya nanti terduplikat. Untuk settingan textboxnya kita rename aja, yang ini xcool 1 berarti xcool 2, ini juga xcool 1 ganti jadi xcool 3 karena ini bagian yang ketiga. Untuk hintnya kita juga harus ganti hint xcool 1 jadi xcool 2, ininya jadi xcool 3. xcool 3. Oke, kita lihat di mirror screennya seperti apa, dan terlihat seperti ini. Kita butuh satu tombol ya untuk button. Kita ambil button, kemudian kita tambahkan textboxnya, kita setting textbox jadi textbox kirim, setting widthnya jadi 50%. Oke, untuk font size-nya kita tambahkan jadi 20 aja ya, 20 cukup lah. Nah, coba kita lihat di mirror screen, jadi type-nya seperti ini. Nantinya ketika diklik kirim, data yang tadi sudah disimpan dan data yang ini akan dikirim ke server. Nanti akan muncul di sini gitu. Oke, kita masuk ke blog, kita ambil button 1 yaitu button 1.click. Kita harus tampung dulu isi dari data yang sudah disimpannya tadi. Kita akan get, kemudian kita masukkan ke initial local name. Ini adalah variabel ya, kita masukkan ini ke dalam variabel name. Oh ya, saya sudah punya template-nya ya untuk pengiriman untuk pengiriman ke servernya. Jadi kita tinggal pakai yang ini ya. Kita juga harus punya satu buah komponen lagi, yaitu notifier sama web. Web itu dikoneksi, ambil connectivity, kemudian ambil web. Setelah itu kita coba ambil lagi template bloknya, kita ininya dikeluarin, kita masukkan ke dalam sini. Untuk URL kita ambil dari IP server kita. Kita coba cek IP server saya berapa ya, ipconfig, coba ipconfig. Oh ya, ternyata masih sama, yaitu 192.168.821. Kita copy aja dari sini, kita ganti apa mending ini ya, mending kita buat aja dulu deh variabel global. Untuk ininya kita pastikan di sini, ini kasih URL. Oke, setelah itu kita akan masuk ke penginputan kita coba ambil dari sini ya, karena kita tahu di sini ada data dari screen 1. Jadi kita masukkan ke dalam variabel name, kita ambil satu persatu. Kita ambil select item,
Nah, select item ya, select item list. Nah, ini dia, kita ambil satu persatu. Oke, kita masukkan name ini ke list, karena kalau misalkan kita lihat di sini nama itu indeks pertama, berarti kita masukkan indeks pertama di sini. Lalu kita duplikat aja kelas itu indeks yang kedua, kemudian jurusan indeks yang ketiga. Untuk ekskul 1, ekskul 2, karena ekskul beradanya di screen 2, berarti kita tinggal ambil aja tag box ekskul satunya. Jadi di sini kita ambil tag box ekskul 1, kita ambil yang ini, masukkan ke sini. Ini juga masukkan ke sini, kita double klik lagi, masukkan ke sini. Jadi kita tinggal ubah aja ekskul 1, ekskul 2, ekskul 3, seperti itu. Nah, ini kan baru mengirim ya, kita coba ambil informasi. Kalau misalkan kalau datanya sudah terkirim, maka keluarkan informasi sukses gitu. Kita ambil web, kita ambil yang GoText kita simpan di bawahnya aja. Oke, ketika ini berhasil terkirim, maka kita akan mengambil teks yang ada di respon kontennya. Kita tampilkan dengan show message dialog aja. Show message dialog, oh ini bukan full screen ya, bukannya ini, yang sederhana aja. Show message dialog. Nah, ini dia, ambil respons konten, titelnya kita ambil dari sini, kita kasih info. Untuk buttonnya kita kasih oke. Nah, seperti ini. Oke. Oh iya, untuk URL, karena kita berada di server ya, jadi jangan hanya IP-nya aja, kita harus pakai HTTP garis miring, dan di sini juga harus ditambahkan seperti ini, karena ini akan nyambung ke sini, ke kodular latihan 1 insert PHP. Jadi dia akan memanggil atau membaca file insert PHP. Oke, kita coba tes, kita masukkan ke sini, kita inputkan, misalkan ekskul satunya pramuka, ekskul 2 nya PKS, ekskul 3 nya Paskibra. Kita coba kirim. Nah, berhasil input, karena di sininya saya sudah settingkan supaya ketika query-nya sudah berjalan, sudah masukkan inputan berhasil input gitu. Kalau enggak, kita pakai gagal, gagal seperti itu. Oke, untuk data siswa kita coba cek, kita refresh. Nah, ternyata udah ada. Kita coba lagi, kita harus masuk ke screen 1 dulu. Kita coba lihat di sini, misalkan kasih namanya Nanda. Untuk kelasnya kelas 10, jurusan RPL. Kita klik next. Nah, kita akan masuk ke screen 2. Nah, screen 2 kita masukkan ekskulnya, misalkan PKS, lalu OSIS misal. Kemudian ekskulnya apa ya lagi ya, PMR. Kita kirim. Nah, berhasil di input. Kita coba refresh di data siswa di sini, dan ternyata sudah ada di sini. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung pada saya atau lewat kolom komentar.
Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.